Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Bab 6 ayat 41 sampai 51. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roh kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Kita semua tahu bahwa makan itu berarti untuk hidup. Kita makan untuk hidup. Tetapi kita tidak cukup makan makanan jasmani saja. Dan Yesus telah datang untuk memberi kita makan roti rohani ini. Sabdanya adalah roti kehidupan. Karena itu kita selalu mau terus-menerus belajar, mengerti firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu memberi kepada kita tenaga dan semangat untuk hidup menurut Allah. Dan itu yang memberi kita energi serta kekuatan untuk melanjutkan hidup kita. Nabi Yeremia itu, Nabi Elia itu disuruh pergi
untuk perjalanan yang jauh. Ia berjalan di padang gurun dan sudah lelah, cepat sekali lelah. Jalan di tempat yang panas itu, kita semua pasti punya pengalaman seperti itu. Sepertinya Elia merasa begitu lemah sehingga ia pun mencari tempat di bawah pohon itu untuk tidur, istirahat. Ia kelelahan, tetapi malaikat membangunkan dia. Di sebelahnya ada roti dan air minum. Malaikat itu berkata kepada Elia, "Bangunlah, makanlah, karena masih jauh perjalanan ini." Tetapi setelah makan dan minum, Elia ini tidur lagi. Ia merasa tidak kuat. Lebih baik engkau membuat aku mati, tidak lagi hidup, tetapi karena aku ini lemah, bahkan lebih lemah daripada nenek moyangku. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Makanlah, karena perjalananmu masih jauh." Dan Yeremia makan. Dan ia kemudian menempuh perjalanan, dikatakan tadi 40 hari 40 malam. Menuju Gunung Horeb. Gunung Horeb itu Gunung Sinai itu yang di mana Musa mendapatkan Taurat, bertemu dengan Allah di gunung itu. Elia dan Musa itu memang nabi-nabi besar. Kita pun diberi kesempatan oleh Yesus untuk juga mendapatkan makanan surgawi itu. Itulah yang dikatakan Yesus, "Akulah roti yang turun dari surga." Tetapi orang-orang Yahudi itu bersungut-sungut karena Yesus mengatakan, "Dari surga, turun dari surga." Siapa yang turun dari surga itu? Roti apakah yang diberikannya? Padahal Yesus itu ya seperti kita. Siapa yang dapat melihat Allah? Dan Yesus berkata bahwa "Akulah sungguh roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Apa yang membuat kita itu sekarang ketika kita makan dan minum, kita itu kadang-kadang lupa diri. Kita itu ingin makanan yang lezat, bukan makanan yang berguna, yang bergizi. Dan bahkan kalau kita makan yang enak itu, kita ingin makan berlimpah-limpah. Seolah kita mau menjejali diri kita ini dengan keenaan hidup.
Karena habis makan itu kita tenang, kita bisa tidur dengan nyenyak. Itu yang terjadi. Kita itu seringkali makan berlebihan. Ada pendapat dari majalah kesehatan. Majalah kesehatan mengatakan bahwa dahulu penyakit itu menghampiri kita karena penyakit infeksi. Artinya dari kuman-kuman. Infeksi itu besar sampai kita pun lalu tahu akan mendapatkan antibiotika, penisilin diketemukan ketika siapa itu yang menemukan mikroskop, lalu tahu bahwa ada kuman-kuman, ada parasit-parasit di dalam makanan kita, dan ketika kita menelan, kita mendapatkan sakit. Dikatakan dalam majalah itu, pada waktu itu 60% lebih itu manusia mati karena penyakit infeksi itu. 40% akibat yang lain, kecelakaan atau serangan alat-alat tubuh. Tetapi sekarang itu pendapat yang belakangan mengatakan bahwa sekarang itu orang di dunia ini yang mati karena infeksi itu lebih kecil. Kalau dulu 60%, sekarang itu 40%. Selebihnya 60% itu karena penyakit gangguan alat tubuh. Alat tubuh kita ini yang terganggu. Jantung, pembuluh darah, ginjal, hati, itu terganggu. Sebabnya karena kita makan makanan yang artinya pola makan kita itu yang terganggu. Diabetes itu dikatakan sudah didapati di anak-anak umur 5 sampai 12 tahun. Itu yang cukup banyak. Anak-anak, orang yang lebih dewasa juga itu kedapatan penyakit diabetes itu. Yang tua lebih lagi harus hati-hati. Karena terlihat banyak anak-anak itu sekarang makan permen, gula-gula, manis-manis, coklat sejak kecil, sehingga mereka maunya makan yang manis-manis. Kebiasaan lalu jadi kebiasaan. Kita pun lalu juga punya kebiasaan sekarang ini makan sebanyak-banyaknya ketika makanan itu enak dimakan. Padahal sekarang itu makanan banyak yang mengandung zat-zat kimia, pengawet atau penambah rasa. Semuanya itu zat warna, semuanya itu mungkin membuat alat-alat tubuh kita itu menderita. Lalu kita jadi sakit ginjal, sakit jantung, sakit pembuluh darah, kolesterol. Karena kita itu makanan tidak lagi makanan yang sehat, tetapi apa yang menurut kita enak,
itu baik. Kita tidak timbang-timbang makanan apa saja yang baik untuk tubuh kita, jenis makanan apa yang baik. Itu yang terjadi. Banyak penyakit sekarang itu karena organ tubuh kita. Kadang dipaksakan. Seksualitas misalnya. Itu kita paksakan sehingga alat-alat tubuh kita itu cepat aus, cepat mengalami gangguan ketika kita turuti nafsu kita itu. Karena itu lalu Tuhan memberikan kepada kita nasihatnya supaya kita lebih melihat kepada makanan yang rohani ini. Makanan rohani itu yang membuat kita justru kuat. Yesus sendiri berpuasa 40 hari 40 malam dan dia tahan uji. Bukan hanya jasmaninya tetapi juga rohaninya tahan uji menghadapi segala godaan. Itu yang terjadi. Karena itu mari kita juga dalam makan dan minum itu mempergunakan seluruh daya-daya hidup kita. Lebih-lebih pengetahuan rohani kita. Karena yang rohani itu justru membuat kita jauh lebih kuat daripada yang jasmani ini. Orang-orang Yahudi itu bersungut-sungut. Karena orang ini, Yesus itu mengatakan dia dari Allah. Dan segala yang dikerjakannya dan diberitakannya bahwa itu berasal dari surga, dari Bapanya. Orang-orang Yahudi tidak mau terima hal itu. Tidak percaya. Dan ketidakpercayaan itu membawa kepada keruntuhan. Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Makan roti dari surga itu. Artinya kita makan roti yang diberikan Tuhan itu karena Sang Sabda itu datang ke tengah-tengah kita dan mengatakan, akulah roti itu. Firman Sang Sabda itu adalah roti hidup kita. Roti yang kuberikan ini ialah dagingku untuk hidup dunia ini. Karena itu kita mau percaya. Yesus mempersembahkan dirinya untuk kita. Yang tersalib itu memberikan nyawanya untuk kita. Supaya kita ditebus segala kesalahan dan dosa kita. Kesalahan dan dosa itu membuat kita mudah untuk bersungut-sungut, mudah untuk marah. Karena itu marilah kita mencari sesuatu yang murni, kita mencari sesuatu yang membuat kita itu aman dan damai yang sejati, bukan ketenangan yang semu. Karena itu Paulus berkata, hilangkan segala kegeraman, kemarahan, ketakutan, atau pertikaian di antara kita. Bagaimana dan juga kepada umat di Efesus itu, Paulus berkata sesuatu yang dalam bahasa itu agak aneh. Janganlah matahari tenggelam sebelum padam amarahmu. Janganlah matahari tenggelam sebelum padam amarahmu. Matahari ini tenggelam, itu waktunya kita tidur. Bagaimana kita bisa tidur tenang, nyenyak, supaya memberi kita kesehatan. Padamkan amarahmu lebih dahulu. Itu maksudnya kalimat itu. Janganlah matahari tenggelam sebelum padam
amarahmu. Artinya kita itu kita seringkali mengatakan marah itu emosi. Bukan, amarah itu adalah marah karena kebencian, marah karena ingin membalas dendam, marah karena takut untuk menghadapi hidup ini. Barangkali aku akan di PHK. Sekarang ini ekonomi memang sangat lemah dan justru di situ tantangannya. Bagaimana nanti saya dapat memberi makan kepada keluargaku? Bagaimana aku di PHK? Karena itu kita menghadapi tantangan di dunia itu begitu hebat. Tantangan itu terus-menerus. Bagaimana kita mencari ketenangan dan damai? Percayakan dirimu kepada Tuhan. Sabdanya, bila kita melaksanakan sabdanya, kita memperoleh hidup itu. Karena sabdanya, ketika kita melakukannya, adalah roti hidup itu. Yesus berkata, roti yang kuberikan ialah dagingku sendiri. Tuhan Yesus itu memberikan dagingnya kepada kita, memberikan nyawanya kepada kita, supaya kita memperoleh hidup. Dosa-dosa kita ditumpas oleh Yesus itu. Bila kita mengakui dosa kita dan percaya bahwa Dialah yang memikul dosa-dosa kita. Dosa-dosa itu sudah dipaku di kayu salib. Karena itu dibebaskanlah kita. Kita menjadi orang-orang merdeka, yaitu anak-anak Allah yang merdeka untuk menjalankan segala yang memberi kepada kehidupan. Itulah keramahan, seperti kata Santo Paulus tadi. Keramahanmu, kesabaranmu, rendah hati, mengerti bahwa saudaramu mengalami kesulitan, tahu akan kedukaan orang lain, dan kita bisa menghibur. Orang memerlukan pertolongan, ada banyak. Karena itu kita bergerak. Kita hendaknya menjalankan dengan sepenuh hati kehendak Tuhan itu, dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan itu. Solidaritas, setia kawan dengan sesama kita yang sangat membutuhkan kita. Sekalipun kita mengalami kekurangan, kita tidak akan pernah lapar dan haus lagi. Karena itu mari kita bergembira, Tuhan Yesus itu sudi menjadi roti hidup bagi kita. Amin.